Selamat malam, hari ini saya akan jelaskan tentang bab 5, infrastruktur TI dan perkembangan teknologi ya. Kita lihat yang pertama. Angkatan Darat merombak infrastruktur TI-nya. Kita lihat. Departemen Pertahanan AS Amerika Serikat memerlukan lebih banyak teknologi informasi daripada banyak organisasi lainnya di dunia. Dengan keseluruhan pemerintahan federal Amerika Serikat berada di bawah tekanan untuk menurunkan pemakaian, maka kemiliteran telah diperintahkan untuk memangkas anggaran infrastruktur TI-nya sebesar 30%. Pertama, Pentagon harus menurunkan jumlah pusat data atau situs yang didedikasikan untuk pemrosesan komputer, penyimpanan data, dan jaringan yang dipertahankannya. Untuk menyelenggarakan aplikasi secara lokal, maka Angkatan Darat akan mencoba untuk menggunakan virtualisasi yang memungkinkan bagi banyak aplikasi untuk dijalankan dengan server yang sama. Infrastruktur TI yang baru dari kemiliteran meliputi perangkat mobile komersial, ya. Pengalaman dari kemiliteran AS mengilustrasikan bagaimana infrastruktur TI dari suatu organisasi dapat menjadi aset atau liabilitas. Teknologi yang tepat pada harga yang tepat akan meningkatkan kinerja organisasional, ya. Nah, di sini ada pertanyaan yang perlu dipikirkan lebih lanjut. Bagaimana infrastruktur TI Angkatan Darat mempengaruhi kemampuannya untuk beroperasi? Bagaimana cabang lainnya dari kemiliteran dapat menerima manfaat dari perbaikan infrastruktur Angkatan Darat? Nah, kita lihat. Infrastruktur yang mahal dan sulit digunakan kemudian mengurangi sumber daya, merampingkan pusat data, mengimplementasikan komputasi keseluruhan perusahaan, meringankan kinerja dan menurunkan biaya. Ya, ini ada gambar ya. Kemudian yang kita lihat infrastruktur TI. Nah, infrastruktur teknologi informasi adalah berbagai sumber daya teknologi yang menyediakan platform bagi aplikasi atau penerapan sistem informasi spesifik bagi perusahaan. Sebuah infrastruktur TI meliputi investasi dan perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang dibagikan meluas ke seluruh perusahaan atau meluas ke seluruh unit bisnis di dalam perusahaan. Infrastruktur TI suatu perusahaan menyediakan fondasi untuk melayani pelanggan, bekerja dengan para pemasok, dan mengelola proses bisnis internal perusahaan. Dalam memasok perusahaan dengan infrastruktur TI, diperkirakan akan menjadi sebuah industri dengan nilai 3,6 triliun ketika telekomunikasi, perlengkapan jaringan, dan jasa telekomunikasi termasuk di dalamnya ini. Nah, kita lihat definisi infrastruktur TI. Suatu infrastruktur TI terdiri atas rangkaian perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasionalkan keseluruhan perusahaan. Namun infrastruktur TI juga merupakan rangkaian dari layanan keseluruhan perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen serta terdiri atas kapabilitas manusia dan teknis. Layanan itu meliputi menghitung platform yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok ke dalam lingkungan digital yang terkoordinasi, meliputi mainframe besar, komputer kelas menengah, desktop dan komputer laptop, serta mobile genggam dan layanan komputasi kode jarak jauh. Lalu kita lihat ya, hubungan antara perusahaan infrastruktur TI dan kapabilitas bisnis. Ada strategi TI, layanan dan infrastruktur TI, layanan konsumen, layanan pemasok, layanan perusahaan, dan di sini ada teknologi informasi. Kita lihat. Jasa telekomunikasi menyediakan konektivitas data suara. Layanan manajemen data menyimpan dan mengelola data korporat. Layanan penerapan perangkat lunak meliputi layanan perangkat lunak secara online. Layanan manajemen fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang diperlukan untuk komputasi, telekomunikasi, dan layanan manajemen data. Layanan manajemen TI yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, berkoordinasi dengan unit dan menyediakan layanan manajemen proyek. Layanan standar TI yang menyediakan perusahaan dan unit bisnisnya dengan kebijakan menentukan manakah teknologi informasi yang akan digunakan, kapan, dan bagaimana.
layanan pendidikan TI yang menyediakan pelatihan dalam penggunaan sistem kepada para karyawan dan menawarkan pelatihan kepada manajer, lalu layanan penelitian dan pengembangan TI yang menyediakan kepada perusahaan dengan penelitian atas proyek TI dan investasi potensial pada masa mendatang yang dapat membantu perusahaan dalam mendiferensiasikan dirinya sendiri dalam kondisi pasar ya. Kita lihat evolusi infrastruktur TI. Infrastruktur TI dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari proses evolusi selama 50 tahun dalam platform komputasi. Ada 5 tahap dan dalam evolusi ini masing-masing merepresentasikan suatu konfigurasi komputasi yang berbeda mengenai daya dan elemen infrastruktur. Era mainframe umum dan komputer mini. Nah, pengenalan dari IBM yang dilengkapi dengan mesin transistor menandai permulaan dari penggunaan komersial yang meluas dari komputer mainframe. Era mainframe merupakan suatu periode komputasi yang sangat terpusat di bawah kendali dari pemrogram profesional dan operator sistem. Ya, dengan sebagian besar elemen dari infrastruktur disediakan oleh pemasok tunggal, pabrikan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, kita bisa lihat ya. Di sini ada era komputer pribadi, yaitu dari tahun 81 hingga sekarang ya. Meskipun komputer pribadi yang sesungguhnya muncul 1970 ya. Mesin-mesin tersebut hanya didistribusikan secara terbatas di antara para penggemar komputer. Keberadaan dari PC IBM pada 1981 mulai dianggap sebagai permulaan dari era PC, karena mesin ini adalah mesin pertama yang digunakan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Pada awalnya sistem-sistem ini menggunakan sistem operasi DOS, bahasa perintah yang didasarkan pada teks ya. Kemudian kita lihat era klien atau server. Pada komputasi klien atau server, desktop maupun laptop yang disebut klien terhubung dengan sebuah komputer server prima yang menyediakan berbagai layanan dan kemampuan bagi komputer klien. Proses pekerjaan pada komputer ini dibagi ke dalam 2 jenis mesin komputer ya. Kita lihat era komputasi perusahaan. Nah, pada awal 90-an banyak perusahaan beralih ke perangkat standar aplikasi dan jejaring yang memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan jaringan dan aplikasi yang terpisah di dalam perusahaannya ke dalam infrastruktur yang terdapat dalam perusahaannya. Dengan semakin berkembangnya internet sebagai era komunikasi yang terpercaya sejak tahun 95, organisasi bisnis mulai serius dalam menggunakan transmission control protocol ya. Kemudian kita lihat era komputasi cloud dan mobile. Pertumbuhan kapasitas bandwidth internet telah mendorong model konfigurasi client server lebih maju menuju apa yang disebut model cloud computing. Cloud computing mengacu pada model komputasi yang menyediakan akses ke dalam sumber daya komputasi yang terintegrasi dan boleh dibagikan ya. Teknologi pendorong dalam evolusi infrastruktur. Perubahan dalam infrastruktur TI seperti yang dijelaskan berasal dari pengembangan proses komputer, chips, memori, perangkat penyimpanan, telekomunikasi beserta perangkat keras dan perangkat lunak dalam jaringan serta perangkat lunak yang dirancang untuk meningkatkan daya komputasi secara signifikan sambil menekan biaya secara signifikan juga. Nah, kita lihat hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor. Pada tahun 1965, Gordon Moore, Direktur Penelitian dan Pengembangan Laboratorium Semikonduktor, sebuah perusahaan pionir pabrikan sirkuit elektronik terintegrasi, menulis di majalah elektronik sebagai berikut: sejak pertama kali chip mikroprosesor diperkenalkan tahun 1959, jumlah komponen-komponen pada sebuah chip dengan biaya produksi paling murah meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Pernyataan tegas ini menjadi dasar hukum Moore. Moore kemudian lebih lanjut mengurangi tingkat pertumbuhan menjadi 2 kali lipat setiap 2 tahun. Hukum ini kemudian akan diinterpretasikan dengan berbagai cara. Sedikitnya ada 3 variasi dari hukum Moore, yaitu kemampuan mikroprosesor meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan, kemampuan komputasi meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan, dan harga komputasi berkurang setengahnya setiap 18 bulan. Kita lihat
hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar, ya. Teknologi kedua yang berperan dalam mendorong perubahan infrastruktur TI adalah hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar. Jumlah informasi digital terus meningkat sebanyak 2 kali lipat setiap tahunnya, ya. Kemudian kita lihat hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Hukum Moore dan hukum media penyimpanan berkapasitas besar membantu kita dalam memahami mengapa sumber daya komputer saat ini begitu mudah diperoleh. Namun mengapa beberapa orang membutuhkan kinerja komputasi dan kapasitas penyimpanan yang lebih andal. Jaringan ekonomi dan pertumbuhan internet akan menyediakan jawabannya, ya. Kemudian penurunan biaya komunikasi dan internet. Teknologi keempat yang mendorong perubahan infrastruktur TI adalah penurunan biaya komunikasi secara cepat dan pertumbuhan internet yang luar biasa. Kita lihat lagi pengaruh standar dan jaringan, ya. Saat ini infrastruktur dan jaringan internet untuk kegiatan komputasi tidak akan dapat dioperasikan tanpa persetujuan antara pihak perusahaan dengan pelanggan yang tersebar luas dalam hal standar teknologi yang dapat diterima. Standar teknologi adalah spesifikasi yang digunakan untuk membangun kompatibilitas sebuah produk dan kemampuan komunikasi suatu jaringan, ya. Nah, beberapa standar penting dalam komputasi itu bisa kamu lihat, ya, di halaman 183. Kemudian kita lihat komponen infrastruktur. Dewasa ini infrastruktur TI terdiri atas 7 komponen utama, ya. Nah, komponen itu biasanya beserta perusahaan penyedia komponennya, ya. Komponen itu mewakili investasi yang dilakukan perusahaan yang harus dikoordinasikan satu sama lain untuk menciptakan infrastruktur yang saling menunjang bagi perusahaan tersebut. Kemudian kita lihat lagi platform perangkat keras komputer. Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia diperkirakan akan menghabiskan 448 miliar untuk pembelian perangkat keras komputer, termasuk perangkat server dan klien. Pasar server umumnya sebagian besar menggunakan prosesor Intel maupun AMD dalam bentuk server blade, ya, di dalam rak. Kemudian kita lihat platform sistem operasi. Microsoft Windows Server meliputi sekitar 35% pasar sistem operasi pada server, sedangkan 65% sisanya menggunakan sistem operasi Unix ataupun Linux, produk open source murah dan prima yang terhubung dengan Unix. Microsoft Windows Server mampu menyediakan sistem operasi dan layanan jaringan bagi seluruh perusahaan serta mendukung perusahaan dalam mencari infrastruktur TI berbasis Windows, ya. Kemudian kita lihat lagi aplikasi perangkat lunak perusahaan. Perusahaan di seluruh dunia diperkirakan akan menghabiskan sekitar 301 miliar untuk perangkat lunak pada aplikasi perusahaan yang dianggap sebagai komponen infrastruktur TI. Nah, kita diperkenalkan berbagai macam aplikasi perusahaan, ya. Penyedia aplikasi perusahaan terbesar adalah SAP dan Oracle, ya. Juga yang termasuk kategori ini adalah perangkat lunak kelas menengah yang disediakan oleh IBM dan Oracle untuk menjadikan sistem aplikasi perusahaan yang sudah ada saling terhubung satu sama lain di seluruh lingkungan perusahaan. Kita lihat lagi pengelolaan dan penyimpanan data, ya. Perangkat lunak perusahaan, pengelola database bertanggung jawab untuk mengorganisasikan dan mengelola data perusahaan sehingga data tersebut dapat diakses dan digunakan dengan efisien. Kemudian platform jaringan atau telekomunikasi, ya. Nah, perusahaan di seluruh dunia diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar 408 miliar untuk belanja peralatan telekomunikasi. Perusahaan pemimpin pasar telekomunikasi diantaranya AT&T dan Verizon. Pasar ini dibanjiri oleh pesaing baru dalam layanan komunikasi nirkabel, internet berkecepatan tinggi, serta layanan telepon internet. Platform internet
Platform internet harus cocok dan terhubung dengan infrastruktur jaringan serta platform perangkat keras dan perangkat lunak, ya. Jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Saat ini perusahaan-perusahaan besar belum memiliki staf, anggaran ataupun pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola seluruh infrastruktur TI yang dimiliki. Kemudian, tren platform perangkat keras terkini. Kita lihat platform digital mobile. Ya. Smartphone dan komputer tablet menjadi begitu penting dalam mengakses internet. Perangkat tersebut semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan. Kita lihat lagi konsumerisasi dari IT dan BIOD ya bacanya ya. Popularitas, kemudahan dalam penggunaan serta rangkaian aplikasi yang kaya manfaat yang dimiliki smartphone dan komputer tablet telah menciptakan ketertarikan yang mendasar untuk mengizinkan karyawan menggunakan perangkat ponsel mereka di tempat kerja. Ya, sebuah fenomena yang umumnya disebut bawa perangkatmu sendiri. Bring your own device. Disingkat BWOD ya. Ya, BIOD adalah salah satu aspek dari konsumerisasi TI, di mana teknologi informasi baru yang pertama kali berkembang di pasar konsumen mulai menyebar memasuki organisasi bisnis. Oke, kita lihat lagi. Komputasi jaringan. Komputasi jaringan melibatkan pengkoneksian berbagai komputer yang berada pada lokasi geografis yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan superkomputer virtual dengan mengkombinasikan seluruh daya komputasi komputer-komputer tersebut pada sebuah jaringan ya. Kita lihat virtualisasi adalah proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi ya, sehingga mereka dapat diakses tanpa terbatas oleh fisik dan geografis. Kemudian cloud computing. Cloud computing adalah sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak dan layanan lainnya disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.